Shalom, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Joni Napitupulu. Kali ini kita masuk kepada sesi yang kedua, membahas siapakah di balik COVID-19. Pada sesi yang pertama kita sudah membahas, mendalami, dan kita mengetahui bahwa bukan iblis di balik daripada COVID-19. Kalau begitu siapakah? Apakah Allah di balik COVID-19 ini? Karena itu tonton terus video ini supaya saudara bisa mendapatkan jawabannya. Tetapi jangan lupa untuk tekan like dan subscribe supaya setiap kali saya mengupload video-video yang baru secara otomatis saudara menerima video-video saya yang terbaru, video yang baru daripada saya. Baik, kembali kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua. Kalau sesi yang pertama kita sudah melihat, sudah membedah, sudah mendalami apakah iblis dibalik daripada COVID-19 ini. Nah, kita menemukan ternyata bukan iblis. Ada 3 hal kenapa bukan iblis. Yang pertama, Alkitab kita tidak pernah mencatatkan bahwa iblis pernah mendatangkan tulah atau wabah atas bangsa-bangsa ataupun untuk satu bangsa. Jangankan untuk bangsa-bangsa, untuk satu bangsa pun tidak pernah, ya. Itu satu hal. Lalu yang kedua, bahwa ternyata kuasa iblis itu sangat terbatas. Nah, jika saudara menyaksikan di video yang pertama, saudara sudah dapat penjelasan di situ. Silakan tonton bagi saudara yang belum menonton. Lalu yang ketiga adalah jika COVID-19 ini disebabkan oleh karena iblis, maka doa orang percaya sebenarnya sudah cukup untuk menghentikannya. Sebab Kristus telah memberikan kuasa kepada setiap orang percaya di dalam Lukas 10:17 untuk menghentikan kuasa setan. Karena setan kan takluk ke dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi seluruh dunia saat ini sudah berdoa secara bersamaan untuk berhentinya tulah ini. Nah, jadi ada 3 alasan. Yang pertama, kenapa bukan iblis? Ingatkan kembali, karena Alkitab tidak pernah mencatatkan iblis pernah melakukan tulah atau wabah atas satu bangsa, apalagi bangsa-bangsa. Yang kedua, karena kuasa iblis ternyata sangat terbatas. Yang ketiga adalah karena jika COVID-19 di balik itu adalah karena iblis, maka 2 orang percaya sudah cukup untuk menghentikannya. Sebab iblis akan takut oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kalau bukan iblis, lalu apakah itu berasal daripada Allah? Nah, ini akan kita bedah kembali, kita akan dalami kembali untuk kita menemukan kebenaran. Sebab kita mengetahui kebenaran itu adalah dari kitab suci kita, yaitu Alkitab. Nah, apa kata Alkitab? Nah, saudara kasih dalam nama Yesus bahwa Alkitab kita memang mencatat, ya, kebenarannya Alkitab kita mencatat bahwa setiap kali tulah terjadi di muka bumi ini, itu selalu yang mendatangkannya adalah memang Allah. Saya mempelajari dari saudara kasih Tuhan mulai daripada kitab per kitab sampai peristiwa per peristiwa secara teliti saudara kasih Tuhan. Maka saya menemukan hanya Allah yang pernah mendatangkan tulah atau wabah. Berikut saya ambil kutip satu contoh, yaitu 10 tulah di Mesir. Itu Allah yang mendatangkan. Kemudian tulah borok dan tulah tikus di Palestina, itu Allah yang mendatangkan. Itu dicatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian tulah sampar, batu kering, hama, gagal panen dan lain sebagainya. Nah, itu juga dicatat Allah yang mendatangkannya. Ulangan 28, 21, 24. Kemudian pengakuan Allah sendiri bahwa ia dapat kapan saja menurunkan tulah yang bentuknya bermacam-macam, bisa berbentuk belalang dan sebagainya. Itu belum terjadi, tapi dia mengatakan bisa mendatangkan. Belum terjadi, tapi dia berkata kepada Salomo, bila mana aku mendatangkan tulah, kira-kira demikian. Nanti kita lihat di dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13 dan 14. Jadi kembali lagi Allah. Nah, jadi ada banyak, ya. Kemudian sampai kepada nanti akhir zaman, ya,
Saya melihat bahwa hanya Allah kembali yang dapat mendatangkan tulah. Itu jelas saudara di dalam Wahyu pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai 21. Kemudian Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21 ya. Jadi Allah kembali yang dapat mendatangkan tulah. Jadi kalau secara data empiris di dalam Alkitab kita benar bahwa iblis tidak pernah melakukan tulah atau wabah. Tetapi Allah lah yang selalu yang ketika kali didatangkan tulah atau wabah, Allah lah itu catatan-catatan di dalam Alkitab kita yang demikian datanya saudara kasih Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai kepada nanti akhir zaman Tuhan akan mendatangkan tulah. Satu contoh ya, saya ambil contoh Wahyu 9 ini sebagai di dalam perjanjian baru. Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima, ayat pertama, meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, jadi ini faktanya. Nah, oleh karena itu, maka sekali lagi saya katakan yang hanya dapat mendatangkan tulah ke seperti COVID-19 ini ya, karena COVID-19 ini begitu sangat mengerikan sekali ya, karena dia bukan hanya kepada satu bangsa tetapi kepada bangsa-bangsa ya. Nah, nanti kita silakan boleh lihat ini data berikut ini. Jadi COVID-19 sudah ada di seluruh dunia. 3.500.000 orang sudah terpapar ya. Oke, jadi sekali lagi iblis itu sangat terbatas, tetapi Allah lah yang sanggup mendatangkan menurut daripada apa yang dicatatkan oleh kitab suci kita. Nah, jadi pertanyaannya adalah secara data memang Allah yang dapat mendatangkan tulah. Tetapi apakah Allah yang mendatangkan tulah atau COVID-19 ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Jawabannya adalah tidak. Tegaskan sekali lagi, jawabannya tidak. Bahwa COVID-19 ini tidak didatangkan oleh Allah. Jadi bukan iblis yang menyebabkan tulah COVID-19 ini, dan juga bukan Allah. Sekalipun Allah sanggup mendatangkan tulah, sekalipun Allah sanggup mendatangkan COVID-19 ini, tetapi jawabannya bukan Allah lah yang mendatangkan COVID-19 ini. Nah, kenapa bukan Allah? Walaupun Allah yang secara data empiris dalam Alkitab yang selalu mendatangkan tulah. Jawabannya adalah karena yang pertama, setiap kali Allah mendatangkan tulah di dalam sejarah yang dicatat oleh Alkitab, itu didatangkan kepada orang yang khusus untuk keadaan yang khusus. Seperti contoh tulah yang ke-10. Ketika tulah ke-10 didatangkan itu khusus kepada orang Mesir dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk menyelamatkan orang Israel. Dan tulah itu hanya ada di Mesir, sehingga daerah yang lain tidak ada. Tujuan khususnya apa? Adalah karena kekerasan hati Fir'aun yang tidak membiarkan orang Israel untuk keluar pergi beribadah kepada Allah yang hidup yang mereka sembah. Jadi ada tujuan khusus di situ. Kemudian juga ketika kita melihat apa yang terjadi kepada orang Palestina yang dicatat dalam 1 Samuel 6 ayat pertama sampai 6 itu. Tulah boroh dan tulah katak. Karena apa? Karena mereka merampas tabut Allah.
Sehingga Allah tidak berkenan atas orang Palestina dan menghukum mereka dengan tulah itu. Supaya apa? Supaya dengan hukuman itu orang Palestina dipaksa kembali mengembalikan tabut bait Allah itu kepada orang Israel. Jadi ada tujuan yang khusus di situ, ya. Sehingga ketika itu ditujukan hanya kepada orang Mesir dan orang-orang yang ada di daerah Mesir, hanya orang Mesir dan orang yang ada di negara Mesir yang kena. Nah, yang lain tidak. Demikian ketika ditujukan kepada orang Palestina, maka hanya orang Palestina yang kena, orang Israel tidak. Sebaliknya, ketika Tuhan mendatangkan tulah batu kering dan seperti ular beludak yang menghajar orang Israel di padang gurun, itu hanya bertujuan untuk menghajar orang Israel, yang lain tidak. Untuk apa? Supaya orang Israel disadarkan dari perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang dianggap salah, yang berdosa di hadapan Tuhan. Tujuannya memaksa orang Israel kembali bertobat, berpaling kepada Tuhan. Nah, demikian ciri-ciri daripada setiap kali Allah mendatangkan tulah. Termasuk Wahyu pasal 9 ini, perhatikan. Ketika ayat 5 saya bacakan. Ayat 5. Dan kepada mereka dipesankan, mulai dari ayat 4. Wahyu 9 mulai dari 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi ketika tulah itu didatangkan, tulah belalang tetapi berbisa seperti kalajengking, hanya kepada orang yang tidak punya materai Allah di dahinya. Jadi bagi orang-orang yang punya materai Allah, berarti mereka akan diluputkan dari tulah itu, diluputkan dari wabah itu. Hanya akan menimpa orang-orang yang tidak ada tanda di dahinya, tanda Allah di dahinya. Nah, ini ciri daripada Allah. Kalau kita melihat sekarang ini, apa yang terjadi kepada COVID-19 ini melanda semua, baik kalangan Kristen sendiri maupun tidak non-Kristen, mau agama apapun. Kita sekarang lihat Vatikan itu kosong sekarang ini. Paus sudah berdoa luar biasa tidak mempan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini yang terpapar virus corona bahkan meninggal. Jadi sepertinya virus corona ini tidak punya mata. Nah, saya percaya bahwa virus corona ini bukan daripada Allah. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus, perhatikan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, ada materai Roh Kudus, ada darah Yesus, maka sebenarnya dia bukan orang-orang yang sedang dimurkai oleh Allah. Seharusnya kalau virus ini berasal daripada Allah, harusnya orang-orang percaya yang sudah terima Yesus tidak akan pernah terkena oleh karena virus corona ini. Tetapi faktanya sekarang ini virus corona ini juga menghantam orang-orang percaya, menghantam bahkan orang-orang yang melayani Tuhan Yesus. Ini satu fakta yang terjadi, ya. Dan kita melihat ciri dari perjanjian lama saja, bahwa setiap kali Tuhan mendatangkan tulah itu ada ciri khususnya kepada orang yang khusus. Dan Wahyu pasal 9 yang saya bacakan tadi, ayat 9, pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 tadi, hanya akan ditujukan kepada orang yang tidak punya tanda di dahinya, tanda Allah. Nah, jadi kepada orang-orang yang sudah dimateraikan, setiap orang percaya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita sudah milik Allah, kepunyaan Allah. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap orang yang sudah dimateraikan oleh Allah, dia menjadi anak-anak Allah. Artinya murka Allah tidak ada lagi. Tetapi yang terjadi sekarang, virus ini menghantam siapa saja. Nah, jadi bukan Allah. Itu yang pertama alasannya. Kenapa? Karena kalau dari Allah dia punya ciri. Lalu yang kedua, kenapa bukan daripada Allah? Karena kalau virus ini daripada Allah, maka saya mau katakan sampai kapanpun, kalau Allah tidak menghentikan virus ini tidak akan pernah berhenti. Sebab kita melihat setiap kali Allah mendatangkan tulah atau wabah yang dicatat oleh Alkitab, wabah itu hanya berhenti jika Allah yang menghentikannya.
Saudara kasih Tuhan, di bawah wabah ini bukan COVID-19 ini bukan daripada Allah. Dan saya mengatakan saudara kasih Tuhan, pasti kita akan menemukan penangkalnya. Kita akan menemukan obat karena ini bukan daripada Allah. Nah, kalau daripada Allah maka tidak seorang pun yang akan dapat bisa menemukan obat untuk virus COVID-19 ini. Lalu kalau bukan dari iblis, lalu kalau bukan daripada Allah, lalu dari mana? Saudara, ini sesuatu yang hari ini saudara kasih Tuhan, semua kita harus tahu. Bahwa oleh karena akibat dosa Adam dan Hawa, pada dasarnya semua baik ciptaan Tuhan. Tuhan mengatakan ketika dia menciptakan, dia mengatakan semuanya baik. Lalu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua menjadi rusak, saudara kasih Tuhan. Semua menjadi rusak. Oleh karena dosa, kehidupan dan kematian datang silih berganti. Kehidupan datang daripada kelahiran. Kematian datang dari banyak pintu. Saudara kasih Tuhan, bisa sakit, bisa karena banyak hal orang bisa mengalami kematian. Termasuk COVID-19 ini. Nah, saya mau mengatakan demikian. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik pada dasarnya. Tetapi dia salah tempat, saudara kasih Tuhan. Dia salah tempat. Saya mau mengatakan virus COVID-19 ini karena dia salah tempat. Tapi pada hakikatnya virus ini adalah ciptaan Tuhan yang baik. Karena dosa dia menjadi salah tempat posisinya. Dia hanya salah tempat. Seperti bakteri. Bakteri itu baik. Ada dalam tubuh manusia. Dia salah tempat oleh karena dosa manusia. Dia virus corona ini salah tempat juga bisa karena disengaja oleh tangan-tangan manusia. Bisa saja ini adalah konspirasi, bisa saja ini adalah senjata biologis. Nah, waktu akan membuktikan, tetapi yang jelas